Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kisah Para Leluhur Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan kisah-kisah leluhur Nusantara yang begitu hebat, jaya. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang hebat seperti para leluhur kita. Salam Nusantara. Pecut Sakti Bajakirana bagian 5. Bagawan Sidik Paninggal menghela napas panjang. Cemeti itu disebut pecut. Sakti Bajakirana dan pecut itu adalah pusaka milik Bapak Guru Resi Limut Manik di Puncak Semeru. Guruku itu mempunyai 3 orang murid. Yang pertama bernama Bagawan Sindu Sakti yang kini bertapa di pantai Laut Kidul di daerah Pacitan. Murid kedua adalah aku sendiri, dan Bagawan Jaladara itu adalah murid ketiga. Guruku pernah mengatakan kepada kami bertiga bahwa pecut Sakti Bajakirana adalah senjata pusaka guruku semenjak beliau masih muda dan memesan pula bahwa kelak siapa yang memegang pecut itu dialah pengganti guru dan harus ditaati segala perintahnya. Nah, hari itu Bagawan Jaladara mengeluarkan pecut itu. Tentu saja aku tidak berani menentangnya. Akan tetapi apakah yang guru itu masih hidup, Bapak? Setahuku masih, karena kalau beliau sudah meninggal dunia, tentu ada yang memberi kabar kepadaku. Akan tetapi kalau yang guru masih hidup, mengapa pecut sakti itu diserahkan kepada Paman Guru Jaladara dan dia pergunakan untuk memaksa Bapak untuk membantu Kabupaten Wirosubo? Kembali Bagawan Sidik Paninggal menghela napas panjang. Bapak Guru biasanya bertindak secara bijaksana sekali, maka aku sendiri pun merasa heran mengapa cambuk Sakti Bajakirana dapat berada di tangan Jaladara. Karena itu, aku mewakilkan kepadamu untuk melaksanakan penyelidikan akan hal itu, Sutejo. Pergilah engkau ke Puncak Semeru dan pergi menghadap Eyang Gurumu, ceritakan apa yang terjadi di sini. Kalau Adi Jaladara memiliki pecut itu secara tidak semestinya, engkau harus membantu Eyang Guru untuk merampasnya kembali. Akan tetapi Bapak Guru, bagaimana saya akan dapat merampasnya kembali dari tangannya? Paman Guru Jaladara demikian sakti, sedangkan saya, percayalah, dalam hal kesaktian, engkau tidak kalah olehnya. Hanya karena dia memiliki ilmu pukulan yang disebut Aji Gelap Musti, kiranya engkau tidak akan mampu menandinginya. Akan tetapi sebelum engkau pergi akan kulatih ilmu itu agar dapat menandinginya kalau engkau berkelahi melawannya. Dan bagaimanakah dengan Kabupaten Wirosubo itu, Bapak? Saya masih tidak mengerti mengapa Paman Guru hendak memaksa Bapak untuk membantu kabupaten itu. Benarkah bahwa kabupaten itu hendak memberontak terhadap Mataram? Ketahuilah keadaan Mataram pada saat ini, Sutejo. Engkau tentu sudah mendengar pula betapa selama pemerintahan Mas Jolang atas yang kemudian disebut Sang Prabu Sedokrapiak karena beliau wafat di Krapiak, di mana-mana terdapat pemberontakan. Terutama sekali di bagian timur yang didukung oleh Adipati di Surabaya dan disokong pula oleh Sunan Giri. Daerah-daerah seperti Ponorogo, Kertosono, Kediri, Wirosobo, Mojo Agung, beramai-ramai bangkit dan memberontak. Biarpun sebagian dari mereka itu sudah ditundukkan kembali oleh Mas Jolang, namun setelah beliau wafat, daerah-daerah itu kembali bergolak. Kini yang menjadi pengganti Mas Jolang adalah putranya, yaitu Pangeran Raden Mas Rongsang yang setelah dinobatkan menjadi Raja Mataram lalu bergelar Panembahan Agung Senopati ing Alogo. Ngabdurrahman, 1613-1645. Saya sudah mendengar akan semua itu, Bapak. Beliau disebut pula Sang Prabu Pandan Cokrokusumo dan disebut pula sebagai Sultan Agung. Dalam usianya yang masih muda ketika dinobatkan, beliau sudah harus berhadapan dengan daerah-daerah yang bergolak dan memberontak dan di antara daerah-daerah itu, Kabupaten Wirosobo juga memberontak. Nah, Paman Gurumu itu membela Kabupaten Wirosobo dan memaksaku untuk membantu pula. Akan tetapi, aku teringat akan pesan Eyang Gurumu bahwa kita harus membantu Mataram, tidak boleh melibatkan diri dalam pemberontakan. Nah, demikianlah keadaan kerajaan Mataram. Pada saat ini, Sutejo, engkau harus berjanji pula kepadaku bahwa engkau akan membela Mataram dari para pemberontak. Setelah engkau berhasil merampas kembali
Pecut Sakti Baja Kirana dan mengembalikannya kepada Eyang Gurumu, engkau harus mengabdikan dirimu kepada Mataram, dengan demikian, tidak sia-sialah selama ini aku mengajarkan semua ilmu itu kepadamu. Sendika dawuh, Bapak Guru. Saya akan menaati semua perintah Bapak. Bagus, nah, sekarang marilah engkau kulatih dengan ilmu gelap musti. Kalau engkau sudah menguasai ilmu itu, engkau tidak perlu takut lagi menghadapi Bagawan Jaladara. Waktunya tidak banyak. Sebelum 1 bulan lewat, engkau harus sudah dapat merampas pecut wasiat itu. Kalau Adi Jaladara sudah tidak mempunyai pecut Sakti Baja Kirana, dia tidak akan dapat berbuat sesuatu terhadap diriku. Demikianlah, mulai hari itu sampai 2 pekan lamanya, Sutejo melatih diri dengan aji gelap musti. Karena dia memang amat berbakat dan dia sudah memiliki dasar yang kokoh dan kuat, maka dalam waktu 2 pekan saja dia sudah dapat menguasai ilmu itu dengan sempurna. Setelah itu, berangkatlah dia menuju ke puncak Gunung Semeru untuk pergi menghadap eyang gurunya, yaitu Sang Resi Limut Manik, yang bertapa di puncak gunung besar itu, sesuai dengan petunjuk gurunya. Sultan Agung yang tadinya bernama Pangeran Raden Mas Rangsang dan yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan pamannya yang telah wafat, bergelar Panembahan Agung Senopati Ing Alogong Abdurrahman, 1613-1645, masih cukup muda ketika dinobatkan menjadi raja di Mataram. Usianya baru 30 tahun dan dia telah mempunyai beberapa orang putra dan putri yang berusia sekitar 7 sampai 10 tahun. Begitu dinobatkan menjadi raja, Sultan Agung sudah harus menghadapi pemberontakan yang dilakukan beberapa daerah, terutama di daerah timur. Namun dia seorang pemimpin negara yang cakap. Disusunnya pasukan besar untuk melindungi Mataram dan diangkatnya orang-orang yang gagah perkasa menjadi senopati. Pemimpin negara yang bijaksana adalah orang-orang yang memiliki kelebihan, pandai mengumpulkan orang-orang sakti dan memberi mereka kedudukan penting. Sultan Agung juga memperhatikan kepentingan rakyat jelata sehingga rakyat tunduk dan patuh kepada rajanya yang bijaksana. Daerah Mataram di sepanjang Bengawan Solo merupakan daerah yang subur makmur, di mana pertanian berjalan dengan baiknya, tanahnya loh jinawi sehingga kehidupan rakyat pada umumnya makmur. Juga pemerintahan dilaksanakan dengan adil sehingga keadaan aman tenteram tidak. Ada penjahat yang berani muncul terang-terangan karena mereka tentu akan ditumpas oleh pasukan keamanan yang selalu menjaga ketenteraman kehidupan rakyat jelata. Apa? Bila membutuhkan tenaga bantuan rakyat, dalam beberapa hari saja Sultan Agung tentu akan mampu mengumpulkan ratusan ribu rakyat yang berbondong datang untuk mengabdi kepadanya. Sultan Agung sendiri adalah seorang pria yang berwajah bundar dan tampan sekali. Gerak-geriknya halus lembut, tegur sapanya ramah, dan sepasang matanya mencorong penuh wibawa walaupun sinarnya lembut. Pakaiannya sederhana, tidak mencolok dan tidak jauh bedanya dengan pakaian para punggawa dan senopati. Kehidupan sehari-hari ini juga tidak mewah meriah, melainkan sederhana saja. Keadaan inilah yang membuat rakyat semakin mencintai junjungan ini. Karena Sultan Agung ingin sekali untuk selalu berdekatan dengan para punggawanya, maka sepekan 2 kali, yakni hari Senin dan Kamis, tentu diadakan sebuah persidangan menghadap raja. Dalam kesempatan itu, Sang Prabu duduk di atas bangku dari kayu cendana yang terletak di atas setinggil batu balai yang luasnya 3 meter persegi. Di sekelilingnya menghadap ratusan punggawanya, duduk di lantai 3 jajar. Sultan Agung akan menanyakan keadaan pemerintahannya, keadaan kehidupan penduduk dan terutama sekali dari para senopati dia ingin mendengar akan laporan mengenai ketentraman. Juga Sultan Agung memerintahkan kepada para senopatinya agar memperhatikan kesiapsiagaan pasukannya, mengadakan latihan perang-perangan sepekan sekali sehingga pasukannya selalu berada dalam keadaan sigap dan terampil. Dan siap kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk berperang. Para adipati dan bupati yang masih tunduk, diharuskan setiap setahun sekali untuk menghadap Sang Prabu untuk berwawancara, untuk menyuburkan hubungan-hubungan yang sudah baik dan menghilangkan kesalahpahaman di antara mereka. Dalam hal kesusatraan, Sang Prabu juga menaruh perhatian besar. Bukan hanya
kesusastraan,